kenal dengan lingkungannya yang asli. Dangiang merupakan desa yang dimana semua penduduknya beragama Islam, akidah, dan organisasi yang sama. Penduduk desa Dangiang selalu memegang erat silaturahim dan senantiasa mengembangkan adat budaya. Tentu saja di balik berkembangnya agama Islam dan pendidikan di Dangiang menyimpan berbagai sejarah yang amat mendalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mengenalkan nami abdi Nado Saripudin pangitnya sebagai juru kunci selamanya luluhur Dangiang pangitnya. Awal pusaka pertama pangitnya awal anu Islamkeun yen di Dangiang pusakana ti payuna teh waktos lungsurna istilahnya luluhur karomati Dangiang awalna di Mataram pangitnya awal dongkap di Mataram langsung anjana teh ka Dangiang terus di Dangiang anjana terus ngalalana langsung ka samping kilir di samping kilir langsung anjana teh ka Gunung Putri Cimanyal pangitnya pusaka anjena awal didinya ngalalana terus wih di ka Dangiang terus ngalanari anjeunna ka ditu disebatkeun namina pas anjeunna salik di sirah Cidangiang disebatkeun eta teh Eyang Gusti Batara Tursbawa. Waktu anjeunna dongkap ka dieu ti payuna teh anjeunna teh nya istilahna pangitnya Dangiang teh gunung walah istilahna waktu ngislamkeun anjeunna di dieu ku anjeunna kitu. Waktu di payun teh dadina waktu eta anjeunna terus ngayakeun istilahna pangitnya sebagai leluhur juru kunci anjeunna teh Gaduh Putra terus Eyang sembah dalam Nagamali pangitnya tidinya lungsur anjeunna teh terus turun temurun. Asal mulanya masuk agama Islam ke desa Dangiang itu pertama utusan dari kerajaan Mataram yang bernama pertama Eyang Batara Tursbawa, yang kedua Ibu Pangeran Koroncong Omas, yang ketiga Ibu Lumuh Gumuli, yang keempat Ibu Murbakawasa, yang kelima Eyang Haji Kodratullah, yang keenam Eyang Bagus Panyalin, dan lain-lain. Semenjak masuk ke desa Dangiang itu sebetulnya desa Dangiang masih asing, masih hutan. Tiba-tiba yang satu rombongan itu yang masuk ke desa Dangiang pertama masuk ke desa Dangiang awal sekarang, yaitu ke kampung, belum ada kampung situ itu ada sungai kecil, maka dinamaan pertama sungai kecil itu masuknya Cililitan yang sekarang itu ada di daerah kampung Cililitan Santenwangi. Pertama itu duduknya di situ pertama menemukan sungai Cililitan karena kekurangan air maka pindah tapi tetap masih di situ. Sekarang juga itu sampai punya keturunan di dekat sungai Cililitan itu, sungai Cililitan atau kampung Santenwangi kalau sekarang. Bahkan Bali santan
sesudah melahirkan kan itu ada bali, ada santan. Itu si santannya disimpan di bawah batu itu, batu yang ada di Ciwiwitan itu, atau sekarang Kampung Santanwangi. Kenapa dinamai Kampung Santanwangi? Karena kan di bawah batu itu ada bali-bali atau santan-santan yang wangi bekas melahirkan keturunan yang mengembangkan agama Islam, yaitu Eyang Batara Tusbawa dan lain-lain yang tadi. Akhirnya masuk lagi ke daerah Masidangiang, dia ketemu sama itu tadi, yaitu Eyang Haji Qodratullah. Beliau itu adalah sebagai sahabat Imam Syafi'i. Maka beliau berbincang, mengobrol di situ, bahkan punya anak cucu. Langsung ya kalau dibilang diambil singkatnya, itu punya anak cucu, bahkan itu mulai berkembang agama Islam di situ. Maka masuk ke kampung-kampung, masuk agama Islam. Pertamanya itu kan agama bukan Islam, sebetulnya itu adalah minimalnya Buddha kalau gitu. Ya alhamdulillah, semenjak itu beliau itu karena kekurangan air dari Sungai Ciwiwitan atau Sungai Santanwangi itu, maka beliau pindah ke Hulu Sirah Dangiang. Kalau sekarang dinamakan Kampung Datar. Kalau dulu Desa Dangiang, kalau sekarang sudah dipecah menjadi Desa Jaya Bakti. Di situ beliau bermukim, membuka babakan di sana, membuka tempat pengajian dan sebagainya. Akhirnya beliau itu wafat di situ juga, di Kampung Datar, di Desa Dangiang kalau dulu, kalau sekarang Desa Jaya Bakti. Ya alhamdulillah, kalau dihitung dari ketika beliau wafat itu pun punya anak cucu sampai sekarang, yang ada di Desa Dangiang. Dan sebetulnya kalau mengungkit sejarah pengembangan Islam, beliau itu ya subhanallah, dengan anak cucunya yang sudah menjadi luar biasa. Yang pertama itu dari Eyang Resi Klarang, itu beliau kan nikah dengan Raja Galuh Pakuan. Beliau punya anak beberapa. Akhirnya anak itu kan alhamdulillah bisa nyambung ke Kampung Dukuh, bisa nyambung ke Pamijahan. Sebetulnya itu Dangiang sangat luas. Yang pokok itu adanya Batuwangi, adanya Kampung Dukuh, adanya itu sebetulnya masih berkuat hai sama Eyang Batara Tusbawa itu. Karena kan beliau punya putra yang sangat menonjol, yaitu Eyang Raden Demang Tanudata. Itu beliau punya anak alhamdulillah. Jadi Eyang Raden Demang Tanudata itu punya keturunan, yang keturunannya itu semuanya alhamdulillah sukses semuanya. Yang menyangkut yang tadi yang dikatakan Kampung Dukuh, terus menyambung ke Pamijahan dan sebagainya, yang ada di Garut, di Malaya dan sebagainya, itu sebetulnya nyambung ke sesepuh pertama leluhur Dangiang, yaitu Eyang Batara Tusbawa. Selanjutnya untuk pengembangan agama Islam, alhamdulillah sampai sekarang itu merembet sampai yang dikatakan kalau Desa Dangiang tidak ada satu kepala pun yang luar dari agama Islam. Sebenarnya agama Islam alhamdulillah, bahkan agama Islamnya cuma satu, karena kan adat ini. Kalau Dangiang adat, jadi adatnya bukan hanya adat yang dibawa dari sebelum Islam, tapi yang muncul sekarang itu adat Islam. Islamnya juga itu tidak boleh keluar dengan adat beliau itu, yaitu pertama harus melaksanakan ritual. Cuman ritualnya bernapaskan Islami, seperti adanya Mulud Akbar, adanya Muharram Akbar, yaitu satu Muharram, adanya siraman benda pusaka. Itu bukan maksud untuk mengatakan tentang atau memperlihatkan kemusyrikan, bukan mesti. Maksudnya begini, karena kan perjuangan beliau luar biasa mengembangkan agama Islam, akhirnya dengan pedang dan benda pusaka, Maryam dan sebagainya itu, kenapa kita diurus sampai sekarang, itu memperingat perjuangan beliau itu. Jadi kira seperti itu tentang penyebaran agama Islam yang ada di Desa Dangiang, atau yang Desa Dangiang itu dulunya kan kalau sekarang menjadi 6 desa, bahkan sekarang menjadi 7 desa. Dari satu desa itu pemecahan awal kan dari Kampung Cigugur sampai Ciudian,
itunya Pak sampai Cihideng itu semua kan desa Dangyang. Kalau dulu itu penyebaran agama Islam luar biasa sebetulnya. Bahkan ke Garut Selatan ini adalah alhamdulillah beliau berkalangan atau berjuang sampai saat ini alhamdulillah putra cucunya banyak ulama, banyak kiai. Ya seperti ini. Tentang adanya sekolah yang pertama itu yang dididik itu cuman pendidikan orang-orang tertentu seperti ini tertentu. Itu karena beliau itu orang-orang dari kerajaan, maka pendidikannya itu bukan yang legalnya seperti sekarang, bukan. Itu yang semacam ada gabungan, dibilang begini 1 kali 1 berapa, atau bahasa Sunda bagaimana sebagainya, itu dididik bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahkan bahasa Arab. Itu pertama pendidikan seperti itu. Tapi dengan perkembangan zaman alhamdulillah anak cucu beliau itu ada yang sekolah keluar, akhirnya sekarang alhamdulillah banyak sarjana, termasuk adik-adik kan mudah-mudahan menjadi sarjana yang solihah. Amin ya Allah. Seperti itu. Untuk sementara adik-adik tentang penjelasan singkat tentang penyebaran agama Islam dan sekaligus untuk membicarakan atau menyampaikan tentang ritual-ritual atau untuk penyebaran pendidikan pertama sebelum pendidikan umum itu kan ada pendidikan khusus yaitu agama. Dengan pendidikan adat, dengan adanya pendidikan agama, lalu itu muncul dengan pendidikan sekarang itu pendidikan umum. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini sepertinya kalau dibahas tidak harus menyukupkan waktu, menyita waktu sekitar 2 hari ya minimal ya sebetulnya seperti itu ya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, ternyata begitu besar pengaruh baik munculnya agama Islam di desa Dangyang. Desa yang awalnya hutan belantara dapat menghasilkan banyak desa, kampung, dan tentunya alhamdulillah semua penduduknya beragama Islam.